Dipersembahkan oleh, didukung oleh yang melakukan rekaman ini adalah orang-orang yang berangkat dengan semangat, dengan keyakinan, dengan perasaan optimis. Saya telah bersumpah memberi jiwa raga saya untuk rakyat saya. Sudah siap datang tanggal 14 Februari. Pilih nomor berapa? Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Jupri. Di sini ada yang kenal saya? Ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, siap. Nggak apa-apa, saya mau lanjut. Saya senang banget bisa tampil di sini karena saya rasa saya adalah komika yang kompeten tampil di sini karena saya murah ya, Pak ya. Dan acara ini bertajuk Pilpres dikit lagi, anak muda milih siapa? Berarti kan ini acara anak muda ya? Bang Effendi apa Bang Henry pulang aja udah. Ini acara anak muda. Tadi saya tepokin. Oh iya, maaf ya, ada tepokin lagi. Sama ini satu muda, dua muda, tiga. Pak, pulang. Acara anak muda, Pak. Sebetulnya banyak sekali yang ingin saya bicarakan, saya cuma dapat 3 menit, jadi simpel-simpel aja. Jujur, anak muda tuh sekarang udah ngap banget dapat kampanye dari sosmed ya teman-teman ya. Aneh banget, buzzer tuh otaknya mantep banget dah. Ada motor tabrakan, ayo pilih ini. Aneh banget ya. Aneh tahu. Ada hoax, black campaign. Alhamdulillah saya sering masuk TV. Diinvestigasi. bikin borak saya, enggak ya. Alhamdulillah saya masuk TV tuh orang tuh berpikir kalau saya masuk TV duitnya banyak. Ini kan aneh. Baju TV turunnya lama ya Kak ya? Ya kan ya? Ya, dan juga jujur saya mewakili anak muda, kakak-kakak semuanya. Saya berharap siapapun yang jadi presidennya tolong dengar omongan ini. Saya berharap korupsi di Indonesia itu dikupas tuntas, dibabat abis. Nggak perlu yang muluk-muluk, yang triliunan, yang puluh triliunan, nggak perlu. Cukup yang nerabas lampu merah tuh, dihukum berat. Kalau nggak lawan arah, apalagi ngelawan orang tua, jangan. Saya berharap banget itu dihukum karena ngeganggu banget, Pak. Pengen lah saya hukum kayak pelek depannya dibuang. Jadi pulang ban satu aja tuh, sampai rumah standing ya gini. Biarin aja udah. Apalagi pungli. Sesimpel saya parkir di pasar swalayan, ada banner gede banget. Parkir gratis, tapi ada tukang parkirnya. Saya harus bayar. Gratis, harusnya gratis, terus harus bayar. Ini kan kayak birokrasi di negara mana gitu ya. Ya. Dan juga saya pernah masuk minimarket, mungkin kakak-kakak pernah juga masuk minimarket, terus ada tukang parkirnya. Kita datang nggak ada tukang parkirnya. Pas kita cabut ada. Udah mah ada dipriwitin kayak pelanggaran kita. Emang kita pemain bola? Kayaknya nih waktu kita datang ke minimarket, abang-abangnya nyamar jadi motor kayaknya begini ya. Jadi pas ngik. Jadi transformer kali. Udah gitu, yang saya sebelin adalah di Tangsel, di Jaksel itu jalannya halus. Ini kayaknya anggarannya diambilin mulu kali. Beneran dah? Tiba-tiba ada lubang aja bang. Nggak kecil, gede.
itu bisa ternak lele, bener. Saya pernah jatuh kena. Kacau dah. Dan juga gak cuman lubang deh. Soal oknum. Ini agak merinding nih. Ada oknum aparat. Teman saya motor hilang kemarin, Kak. Lapor ke aparat, ya kan? Ya Bang Aiman ya, mantap ya. Lapor, Pak, motor saya hilang. Responnya apa? Responnya begini. Ya, deket-deket Ramadan mah motor sering hilang. Kok bisa ngomong kayak gitu? Kok bisa? Ya kalau udah tahu keseringan begitu ya ditangkep dong. Ya nggak sih? Kan omongan-omongan ya deket-deket Ramadan motor sering hilang. Ya biasanya bapak-bapak main gaple ngomong kayak gitu. Bukan orang yang berseragam. Emang kedekatan ya Bang Aiman ya? Istri saya megang HP saya itu karena deket kan? Bang Aiman HP-nya dipegang aparat. Deket banget ya. Ya pokoknya gitulah teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Dan buat anak muda tolong jangan golput. Karena misalkan kalian golput, Pilpres ini dimanfaatkan oleh joker-joker tersebut. Jadi tolong. Itu teman-teman. Terima kasih banyak. Rinding. Ya, oke. Yuk, ikut. Kayak gitu nggak? Makasih, Mal Jufri. Pi, mau aku ajak ke mall? Mall apa? Mal Jufri. Makasih ya, makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Makasih ya. Dolan aman ya. Mudah-mudahan aman. Serem banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Jadi kalau misalnya kemarin itu kan debat pamungkas. Wah ini tayangan malam ini juga pamungkas juga. Benar, ini menuju pemilu pamungkas terakhir, episode terakhir karena besok kampanye akbar. Betul. Setelah itu masa tenang. Masa tenang. Tidak ada lagi nih yang kampanye bendera-bendera di jalan, mudah-mudahan udah Bersih diambilin gitu ya. semua bersih. Tapi anak muda emang bisa tenang? Ya, bisa tenang nggak ya? Bisa Bisa tenang tenang nggak nggak anak muda? Anak muda bisa tenang nggak? Nggak ada suaranya kayaknya. Sesuai dengan tema pada malam. Berkaitan dengan itu anak muda nih yang paling penting Vi, Ya. suaranya kemana? Karena Betul. nilai jumlahnya itu lebih dari 50% ya, suara anak muda ya kayak kita-kita gini lah. Hah? Serius? Anak muda milenial, Alhamdulillah Gen sih, Z. bukan baby boomer berarti kan? Iya, makanya. Oke, kalau gitu kita langsung aja undang. Oke. Ini juga perwakilan anak-anak muda dari masing-masing Nah, pasangan betul. calon. Yang pertama kita undang dari tim Amin. Ya. Anies Muhaimin, Sherly Anaswita. Silakan kamu. Sherly. Silakan. Ya. Silakan Sherly, apa kabar? Halo Sherly, apa kabar? Silakan. Ini Lalu baru yang anak kedua muda kita nih. undang juga, betul. Oke. Kita undang ada Cheryl Tanzil, pendukung paslon nomor 2. Halo, selamat malam. Dan yang ketiga, Tidak lain dan tidak bukan. yang lagi akrab-akrabnya tadi katanya. Sama semuanya Sama akrabnya. semuanya. Aiman Wicaksono, silakan. Selamat malam. Oh masih ada 1 hari lagi. Itu aja, yang dua nggak usah dikenalin. Oh harus dong, nggak akan, ibaratnya kalau sayur tuh nggak ada garam kan kurang ya. Iya. Nah, Ini garamnya nih. ini garamnya nih. Oke. Henry Satrio dan juga Effendi Ghazali, panel kita malam hari ini tepuk tangan. Selamat malam, rekan-rekan. Saya manggilnya rekan-rekan, bukan bapak-bapak ya. Rekan-rekan. Menyesuaikan gitu ya kan, Iya, dengan iya. tema. Oke. Kayaknya udah ada yang mau ngomong ya ini. Tapi menggarami, mewarnai. Garam itu kan memberikan rasa, Bang. Coba Anda bayangkan hidup tanpa garam. Hambar ya. Dan Kebanyakan dengan darah tinggi, Bang. kebanyakan garam, hipertensi Anda. Ya. Oke, nah kita ngomong-ngomong tadi pemilih muda, Ya. pemilih milenial. Kita kasih lihat dulu deh Data-datanya. gambarannya, datanya. Kita tampilkan boleh ya sebentar ya di belakang. Kita ajak peserta dan seluruh hadirin. Benar, untuk pemirsa di rumah juga ini untuk melihat gambaran seperti apa sih pemilih kita Betul. pada 2024 Pilpres ini. Ini Proporsi pemilu berdasarkan generasi. Ya, ini generasi milenial 33%. 33%. Oke. Terus Kemudian 28. 28%. Selanjutnya Selanjutnya ada biru, hijau, dan juga kuning. milenial, Gen Z juga ada di situ ya. Ya, betul. Oke. Masih ada lagi yang kita mau gambarkan di sini? Oke, nah.
Oke cukup ya. Nah kita berbicara soal milenial, nih anak muda. Kita mau tanya dulu sama masing-masing tim ini. Kita urutan aja ya dari 01. Shirley, apa yang dilakukan oleh pasangan calon dari visi misi itu kira-kira yang mana sih yang akan menyasar anak-anak muda ini, pemilih muda khususnya? Baik, terima kasih Mbak Anggi dan Mas Arief. Saya pikir bicara tentang anak muda, ini kita bicara tentang 3 hal dan ini yang tercermin dalam visi misi pasangan Amin. Yang pertama adalah tentang nilai dan karakter. Karena ini nggak muncul tiba-tiba, otomatis ini harus terejawantah dalam bentuk kebijakan. Kebijakan apa yang ingin dilakukan. Maka dalam hal ini salah satunya yang paling konkret adalah bahwa kita semua sudah sangat ingin untuk melihat pemimpin kita ini bisa menjadi representasi dan bisa dibanggakan di kancah internasional. Sehingga salah satu program yang akan dilakukan adalah bahwa Indonesia dalam hal ini Presiden Pak Anies Baswedan, semoga ya, amin. Ini akan hadir dalam forum-forum internasional. Ini saya pikir menjadi poin yang penting karena kalau kita melihat bagaimana di masanya Pak Joko Widodo sebagai presiden, terhitung dari tahun 2014 setidaknya sampai tahun lalu teman-teman, itu Indonesia bisa dibilang miss dalam forum-forum internasional. Beliau mewakili dirinya sebagai presiden. Padahal ini menjadi poin penting karena presiden ini menjadi etalase. Yang kedua adalah ketika anak muda memilih, maka salah satu poinnya adalah melihat track record, Mbak Anggi. Dan ini bukan lagi pemimpin karbitan, yang ketika masuk 1-2 hari kemudian jadi, yang butuh memiliki orang dalam, paman, atau mungkin kampanye dari ayahnya untuk bisa maju. Kenapa ini menjadi penting? Karena harus kita akui ini bukan tentang menang kalah dan bukan tentang menjadi berada pada posisi kekuasaan. Tapi ini tentang menghargai proses menuju ke sana. Terakhir, prinsipnya pada akhirnya anak muda ini senang diajak berdialog, berdiskusi, kolaboratif. Dan harus kita akui 70-an hari ini kita bisa sama-sama melihat dalam masa-masa kampanye. Paslon mana yang paling sering bertemu, berdialog, dan mengadakan sesi-sesi terbuka untuk kita semua bisa menyampaikan pendapat kita. Sehingga, terakhir, sehingga teman-teman, kita semua anak muda sudah sangat rindu dengan alam demokrasi yang sehat. Yang ketika kita berpendapat, ini tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan. Baik. Yang ketika kita menyampaikan sesuatu, kita tidak takut kena hukum yang runcingnya adalah ke bawah, tapi tumpulnya ke atas. Dan dari sini akhirnya anak muda akan menggunakan logika dan nalarnya untuk menentukan 14 Februari nanti akan memilih siapa. Anak muda menggunakan nalar dan logika ya. Nih, 02 nih kita narasinya kasih. mendesak 02 nggak ya kira-kira ya? Coba. Serius? Oke, thank you. Tadi bagus sekali pemaparannya ya, tapi saya nggak melihat apa visi misinya selain mengkritik pasangan 02. Yang pertama kami mau bilang untuk anak muda jelas pasangan kami ada representasi anak muda yaitu Mas Gibran. Dan kalau tadi dikatakan bahwa tidak menggunakan orang dalam, paman, whatever. Tapi gini pertanyaan saya ya, banyak sekali kok orang di Indonesia atau di seluruh dunia punya modal dari bloodline, punya uang juga dari orang tuanya, tapi dalam hal capres atau cawapres, dia mau maju, tapi kalau nggak ada yang mau dukung pun nggak bisa maju. Jadi itu ya harus kita bedakan dulu. Dan saya rasa orang mau mendukung pun karena melihat track record Mas Gibran yang bagus. Lalu saya mau bicara tadi kan pertanyaannya visi misi ya. Kalau visi misi kami sudah punya survei bahwa anak muda itu butuh 2 hal. Lapangan pekerjaan dan juga mereka peduli akan keberlangsungan bumi kita. Jadi terkait dengan lapangan pekerjaan, kami punya beberapa visi misi. Kami akan membantu untuk kredit UMKM. Karena memang UMKM ini meskipun tidak semuanya pelakunya adalah milenial dan Gen Z, tapi tetap pelaku yang paling banyak itu adalah tentunya anak-anak muda yang ingin berusaha sendiri. Lalu kedua kita punya kredit startup, dan kredit startup ini bukan hanya menyasar startup terkait dengan fintech atau terkait dengan usaha-usaha industri di bidang teknologi begitu ya. Tapi yang namanya startup adalah pemula dalam bisnis. Lalu kita juga punya kredit milenial, ini untuk menyasar tentunya di bidang usaha dan juga perumahan. Karena kita tahu saat ini kekhawatiran dari anak milenial dan Gen Z, apakah saya mampu beli rumah ketika saya dengan gaji sekian begitu. Dan saya juga mungkin bisa paparkan bahwa memang sudah ada program di visi misi kita. Kami akan membangun, target kami adalah 500.000 rumah susun dan juga 500.000 rumah tapak. Yang semoga ini bisa membantu anak-anak muda, Gen Z maupun milenial. Dan juga tentunya karena kami peduli dengan keberlangsungan bumi kita juga punya visi misi terkait dengan green economy dan juga blue economy. Begitu. Sekian. Terima kasih.
Kita kasih kesempatan ke nomor urut 3, Aiman. Apa kira-kira yang akan dilakukan untuk Langsung ya. menggait Ini anak muda? Oke. Kalau tadi sebutkan kita akan. Satu juga kita akan. Saya akan coba ya untuk pasangan 03 ini, Ganjar Mahfud, itu kita bicara angka. Pertama, lapangan kerja. Ada jelas kita sebutkan 17 juta lapangan kerja akan kita buka. 17 juta, luar biasa. Kemudian yang kedua, 10 juta hunian semudah membeli motor. Ada di 21 program Ganjar Mahfud. Lulus kuliah, langsung kerja. Konkret kan? Sakset tastes. Belum selesai, ada lagi. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. Mudah berusaha nih, kita bicara pemuda ya. Pemuda menurut WHO itu 16 sampai 24 tahun. Bukan 65 itu hoax ya. 16 sampai 24 tahun. Ya. 24 tahun itu biasa kalau orang udah selesai kuliah ya mungkin 22 sekarang cepat-cepat loh anak-anak kuliah sekarang. Betul ya Bung Ege? 21 tahun udah lulus kuliah. Dia cari kerja 2 tahun, 3 tahun. Dia mungkin nikah ya, lalu kemudian mencari rumah. Cari rumah gampang. Kenapa gampang? Karena presiden dan wapresnya Ganjar Mahfud. Ada 10 juta hunian tadi yang semudah membeli motor. Lalu kalau dia mau usaha, maka ada UMKM dan koperasi yang akan terus dikembangkan. Tapi juga tidak melupakan bansos yang juga akan ditambah bagi golongan-golongan tertentu. Ini masuk ke dalam 21 program Ganjar Mahfud yang nilainya, sekali lagi ya, nilainya sama dengan nilai makan gratis dan susu gratis. 450 triliun rupiah. Kalau pasangan 02 hanya satu program, di kita ada 21 program di antara tadi. 17 juta lapangan kerja, 10 juta hunian semudah beli motor, lalu kemudian UMKM, kuliah gratis untuk anak prajurit bayangkara, perempuan maju, satu keluarga miskin, satu sarjana, guru ngaji dan guru-guru agama lain juga diberikan gaji tetap, harga sembako dipatok, dikendalikan dan seterusnya. Nilainya sama 450 triliun rupiah tapi 21 program, sementara sebelah saya Mbak Cheryl 450 triliun rupiah hanya satu program. Kita 21 program. Oke, baik. Itu dia tadi paparan. Pertanyaannya dari pilih yang ketiganya. mana? Jadi Saya mau sepertinya- koreksi dikit nih, ini tadi kan Aiman bilang ini akan, itu juga akan juga sebenarnya. Sama-sama akan semuanya. Angka maksudnya. Angka, Angka. oke, salah dengar gitu. Oke, nanti kita akan minta tanggapan dari panelis yang udah, ini Bung Egi udah ngeliatnya udah mau ngomong aja, tapi nanti dulu kita jeda sejenak. Menuju pemilu akan kembali usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pilpres sebentar lagi, anak muda pilih siapa? Oke. Tadi kita sudah mendengarkan ya. Ya, semangat. Iya deh, iya aja deh. Iya. Iya aja deh. Tadi kita sudah mendengarkan visi, misi. Ya. Ini moderator ya. Debat yang sebelah. Moderator ya. Depan Perasaan itu. saya kemarin nggak Tenang, gitu-gitu nanti ada amat. waktunya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan apa yang ditawarkan untuk anak-anak muda. Ya. Nah, kira-kira menurut para panelis di sini itu realistis nggak sih untuk direalisasikan lah intinya visi misinya itu. Tadi ada yang menawarkan beli rumah seharga motor gitu kan, segampang beli motor gitu ya. Bisa, kalau segampang itu enak juga tuh ya, beli rumah. Kalau kan ya, coba menurut Bung Ege dan Mas Hensat bagaimana?
Kami bagi-bagi waktu aja karena apa namanya saling baskul sama-sama ya. Terus ini saya baru tahu bener kata Anda ya, ini terakhir kali ya boleh gini-gini ya. Iya. Sesudah itu besok kampanye akbar, lalu setelah itu kita udah bertenang-tenang ria ya. Nggak ada yang boleh Shirley, Cheryl dan satu lagi karena ini namanya Shirley, Cheryl, Aiman, itu saya kasih tambah di depannya Kopites. Artinya you will never walk alone, Aiman. Oke, Aiman khususnya, Aiman. Ada masalah soal gitu. Baik. Saya mau begini deh, kalau boleh ya, saya langsung nanya-nanya aja supaya realistis atau tidak biar teman-teman pemilih muda lah yang menentukan. Pemirsa Tapi yang berbasis dari apa yang disampaikan, pertanyaannya dua. Jadi boleh pilih salah satu kan jadi enak gitu. Mulai dari yang mana dulu? Yang leading menurut survei? Ya boleh dari Wow. 02. Kan survei bilang begitu ya kan, ini kesempatan nih, ya kan? Sudah. Silakan. Jadi udah 02 ya Cheryl. Itu pertanyaannya menjadi dua ya, boleh pilih salah satu. Yang pertama, kan kita bicara tentang anak muda. Tetapi kok capres Anda itu suka misalnya mengatakan, dulu anak muda ini saya dorong habis. Saya berikan segala dukungan sampai maju jadi gubernur. Seakan-akan itu belum selesai. Padahal kita kalau mendorong anak muda, kita berharap anak muda itu jauh lebih hebat dari kita. Betul nggak tuh? Ya kan? Iya dong. Ini jangan dikorek-korek lagi itu ya. Kalau mendorong anak muda lebih hebat dari kita. Atau yang kedua, silakan pilih loh pertanyaannya. Jadi enak nih. Atau yang kedua, ketika menyajikan makan siang dan minum susu, ya kan? Dalam tahun pertama, saya tanya 20 Oktober 2024 sampai 20 Oktober 2025. Jika terpilih kan? Iya, jika terpilih. Iya dong, kan Iya, jika ini. Iya. Ini anak-anak yang di sini sudah dapat makan siang dan minum susu apa belum nih? Enggak, supaya agak real dong, agak real ya kan, supaya real. Supaya real nih, ya boleh Coba silakan. boleh Silakan. ditanggapin. Gimana pertanyaan keduanya apa? Yang kedua, kalau sudah terpilih nanti kan 20 Oktober 2024 dilantik sampai 20 Oktober 2025. Supaya jelas bagi anak muda yang sedang nonton acara ini, misalnya yang dalam studio ini, mereka akan dapat makan siang dan minum susu gratis atau nunggu jatah 3 tahun kemudian. Karena sesuai dengan anggaran dan tahapannya gitu. Ya. Iya, oke, mungkin saya jawab aja dua-duanya ya biar puas Wih, ya. top. Ya sebelumnya terima kasih TV One karena komposisinya dua pengamatnya pun satu dari pasangan Amin, satu lagi dari 03. Terima kasih. Waduh. Oke, tapi Jadi gini. saya kalau dikasih tahu yang begini tadi, pengamat gitu saya ya. nanyanya lebih tegas lagi loh. Tunggu. Saya mau bercanda. meluruskan. Silakan, Oke, nggak silakan. apa-apa. Kami Nggak apa-apa, tidak ini memberikan- dua-duanya senior saya. Tunggu, saya lurusin dulu, justifikasinya salah. Ini kita mengundang dalam komposisinya sebagai pengamat ya, tidak memberikan Pakar. dukungan kepada pakar. Oke, apapun itu ya. Iya. Tapi tenang. Tapi dia benar juga, dalam hati kami tentu sudah ada 01, 02 atau 03 ya kan? Tinggal pilih tanggal 14 kok. Iya. Oke, saya boleh jawab ya. Silakan. Oke, tadi pertanyaannya bahwa Pak Prabowo sudah banyak mendukung anak muda. Saya rasa ketika Pak Prabowo mendukung Pak Anies Anies, Baswedan. Pak Anies itu juga termasuk masih muda. Dan apakah Pak Anies bisa melampaui Pak Prabowo atau enggak, itu kan tergantung jalan dan usaha Pak Enggak, Anies maksud sendiri. saya jangan dikorek-korek lagi, udahlah gitu Loh, ya. tadi kan katanya nanyanya kan sejauh mana anak Iya, muda yang betul, sudah didukung iya, kan? iya. Dan lalu juga tentunya ada Pak Basuki Cahayapurnama ya. Pada saat didukung pun pasti usianya juga termasuk muda. Dan sejauh mana langkah orang-orang yang sudah pernah didukung termasuk Kang Emil dan banyak kepala-kepala daerah lainnya. Itu kan tidak bisa hanya sepenuhnya dari dukungan Pak Prabowo. Tapi intinya Pak Prabowo memberikan kesempatan dari berbagai macam kalangan anak muda untuk bisa maju menjadi kepala-kepala daerah. Apakah mereka akan menjadi capres atau cawapres dan bahkan menjadi presiden atau tidak, atau wakil presiden, itu kan tergantung juga garis tangan dan bagaimana usaha dari manusia itu masing-masing. Yang jelas saat ini Pak Prabowo sudah pernah mengatakan bahwa dia yang memilih Gibran. Jadi bukan ada yang suruh apa, tapi itu adalah memang hatinya memilih untuk memajukan Gibran. Anak muda yang meskipun dicaci maki, dinyinyirin gitu, tapi ya ini adalah pilihan dari Pak Prabowo dan tim. Dan lalu yang kedua, mengenai makan siang gratis dan susu, itu sudah kami hitung 400 triliun itu rencananya akan bertahap dan tentunya yang diutamakan adalah kantong-kantong kemiskinan. Yaitu untuk ibu hamil dan juga terutama usia balita dan usia sekolah yang paling dini. Karena disitulah masa-masa krusial pembentukan otak. Dan kita ingin menciptakan Indonesia emas dengan sumber daya manusia yang gak kalah dengan negara-negara lain. Tadi kalau nggak salah implementasinya langsung. Saya belum selesai, gimana? Yang Bagaimana? dimaksud Bang Ege tadi implementasinya langsung atau tidak gitu ya? Iya, iya, Oke, artinya jadi yang saya jelaskan teman-teman dulu ya. mahasiswa ini belum ya? Tentunya bertahap dan Belum, kami punya kalian belum. target kami Bertahap. adalah 80 jutaan jiwa untuk selama 5 tahun
Dan tentunya nggak bisa dong begitu diterima sebagai presiden langsung menggelontorkan, kan ada aturannya. Jadi tahun Tentunya pertama mesti lah itu melalui tentunya mesti melalui mekanisme pengajuan dari eksekutif ke legislatif. Kan nggak bisa dong langsung mentang-mentang presiden terus oke gelontorkan. Kita sama-sama tahu lah bagaimana sih demokrasi berjalan. Tapi tentunya dengan komitmen ini kami sudah hitung-hitung dengan Dewan Pakar kami. Desember ini mulai cukup. ya, Desember 2024 mulai kurang lebih. Kalau nggak salah kan rapat paripurna itu Oktober ya. Ya. Oktober, ya kita tunggu bagaimana ntar legislatifnya begitu. Tahun Dan depannya 2025 baru mulai. harusnya secepatnya. Seperti Oke. saat ini misalnya gini, bansos Jadi itu kan seluruh Indonesia mulai melihat 2025 baru mulai. Kalau di parlemennya kuat bisa cepat. Apanya? Kalau parlemennya kuat. Kalau dan parlemennya mendukung, kuat ya. bisa cepat. itu kan Enggak, tergantung tapi ada waktu legislatifnya ya. juga Bang. Ya ada waktunya, tapi kurang lebih 2025 lah ya. Tentunya begini, setelah diinaugurasi sebagai presiden dan wakil presiden, itu sudah dipikirkan pastinya. Tinggal pengajuan pada saat rapat paripurna. Tapi tentunya waktu dari misalnya kita satu putaran ya selesai di 14 Februari lalu paling beda seminggu. Masih kan. misalnya ya? Kenapa? Masih misalnya? Kita kan nggak mau Nanti ponggah tergantung dong. jawaban Kita dari kan dua harus yang lain. menghormati juga paslon lain. Nanti kalau misalnya kita bilang pasti, nanti dibilang sombong. Kita kan nggak mau jadi partai sombong. Itu kurang lebih Bang. Terima kasih Terima Sheryl. kasih. Jangan, oke. Ya, Sally mau menanggapi silakan. Saya ditanggapin sedikit, boleh Bang? Karena menarik tadi pertanyaan tentang anak muda dan sosok yang didukung oleh Pak Prabowo, maka Sally masuk sedikit di sini. Bahwa, mungkin saya sekaligus disclaimer Bang, bahwa dan teman-teman semua, bahwa Sally ini adalah salah satu pendukung Pak Prabowo di tahun 2019. Sally termasuk yang saat itu bukan menjadi bagian dari timnya, tapi dengan sukarela menyampaikan apa yang Sally pikirkan dan opini Sally terhadap beliau. Tapi yang ingin Sally sampaikan, bahwa sekarang Sally menjadi bagian dan mengamanahkan suara Sally di 01, alasannya jelas, karena Pak Prabowo yang sekarang tahun 2024, ini terlihat lebih fokus pada kekuasaan yang ingin diraihnya daripada menghargai proses untuk meraihnya. Dan ini kaitannya dengan anak muda. Kenapa? Karena kalau di tahun 2019 diputuskan kalah, pada akhirnya kami pun masih berdemo di depan Bawaslu untuk memperjuangkan itu. Pak Prabowo berani untuk mengatakan melarang kita, bahkan meminta pendukungnya yang demo saat itu untuk berhenti. Alasannya sangat mulia menurut Sally. Karena pertama demi kebaikan semua pihak, yang kedua harus menang secara moral yang tinggi. Maka jadi aneh ketika tahun 2024 beliau seolah tetap memaksakan diri meminang cawapresnya yang sudah terbukti secara jelas proses lolosnya divonis melanggar kode etik berat. Bahkan yang memutuskannya pun dalam hal ini harus kita akui itu diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya. Saya nggak sampai ke MK loh saya ya. Iya artinya atas dasar artinya begini teman-teman begini. Pelan-pelan. Ketika prinsip negarawan itu kan Oke. Saya paham. Saya malah mau nyambung untuk mengatakan jadi persoalan etika itu bagi anak muda bagi anak muda itu penting. Kenapa? Ya? Karena prinsipnya Bang bahwa tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Oke, baik. Mbak, bagaimana dengan janji Pak Anies di depan mata Najwa ketika dia mengatakan bahwa selama Pak Prabowo maju, dia akan menghargai dan tidak akan maju. Oke ya, itu terucap di depan TV, jutaan orang nonton. Oke, yang kedua, tahukah kalian bahwa ketika Pak Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo punya sekian ratus ribu hektar tanah, which is bukan tanah milik pribadi, bukan SHM. Itu adalah tanah untuk hak guna usaha. Dan tahukah Mbak, ketika Mbak dulu mendukung Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya. Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Ini saya nggak ngerti nih, gini loh. Dari tadi kan ditanya visi misi, tapi Mbak dari awal ini, dari segmen pertama, terus menerus seakan-akan karakter paslon Mbak aja yang paling bagus. Bukan. Nah ini kan kita bicara visi misi, tapi dari tadi kenapa menyerang karakter? Ini yang saya jadi mempertanyakan. Baik. Saya mau ke Bung Hensat. Bung Hensat nanti Saya ditanggapi tangkap ya. bahwa itu etika penting bagi anak muda. Etika penting bagi anak muda karena tiba-tiba ada Tapi pemimpin hasil perusahaan, MK itu sudah diputuskan, tiba-tiba Mbak, dan ada berlaku anak pemimpin inkrah. perusahaan datang, Oke, terus baik. tiba-tiba masuk begitu mengalahkan dan mengangkangi mereka yang sudah ngantri itu sebentar. bagi anak muda Poinnya- nggak masuk akal. Kita kan balik lagi nih, kita kembali lagi bicara visi dan misi bagaimana cara menggait suara anak muda. Poin salah satu adalah melewati etika adalah salah satu poin yang jadi concern. Tapi nanti ditanggapi ya. Bisa juga kita menuju pemilu akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebentar lagi.
mendekati pukul 21.00. Semakin suasana di sini meriah. Semakin meriah menjelang kampanye akbar. Oke, saya kasih kesempatan Bung Hensat untuk melihat mana nih yang paling mungkin jadi poin yang menarik oleh para generasi muda untuk memilih capres-capres. Iya. Kenapa dia tadi geli banget kayaknya? Enggak. Padahal tadi Bang Ege memulainya memperkenalkan kita tuh dari Salemba School gitu. Terus tapi Mbak Sheryl langsung menuduh 1-3 gitu ya. Enggak, jangan-jangan bagus juga tuduhannya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Orang di media baru ini orang boleh menuduh apa saja gitu. Dan tidak dibantah. Apa? Bukan. Oh bukan masalah bantah-bantahan. Enggak usah Dan bantah-bantah. Anda ini lagi dibantuin. Tidak membantah. Sebentar. Saya harus mengatur. Betul. Saya harus mengatur lalu lintasnya. Maaf Bapak Ibu, moderatornya masih kita berdua. Ini karena acara hari terakhir boleh kok panelis ditanyain sama kalian. Ya, bebas. Enggak apa-apa, silakan aja. Luar biasa kalau kita demokrasi ya. Saya pikir ini perlu penjelasan. Dibolak-balik. Boleh, silakan. Ini karena memang ada para news anchor juga kan. Betul. Gitu, Jadi memang terbawa-bawa. Cuman mohon maaf ya Iman, malam ini jatahnya kami berdua dulu ya. Cuti dulu. Kita pakai di sini ya, harap tenang ya sebentar ya. Oke silakan, saya kasih kesempatan. Ini ada FGD-nya Kedai Kopi. Jadi salah satu hal yang penting buat anak muda pada saat memilih pemimpin itu jujur. Gitu ya, itu jadi penting tuh. Maka pada saat penyampaian visi misi, itu saya menunggu juga tuh bagaimana kejujuran ini menjadi sebuah program yang dilontarkan oleh 01, 02, 03 gitu ya. Karena itu hal yang ditunggu juga. Kalau memang program-program lain nih, misalnya hasil survei ya, 3 kebutuhan yang diinginkan terpenuhi oleh anak muda itu, yang pertama lapangan kerja, yang kedua menikah, yang ketiga ingin punya rumah. 3 hal itu. Tapi above all, mereka pengen pemimpin itu harus jujur buat mereka. Nah, jujur dalam hal apa ini? Harus jelas, jujurnya in term of apa? Dalam jujur, hal apa jujurnya? dia sosok pemimpin yang jujur. Nggak menutup-nutupi dirinya, nggak pakai topeng gitu maksudnya. Jadi sekarang ada yang pakai topeng menurut Anda? Di antara 1, 2, 3 itu? Yang pakai AI banyak tuh, ada tuh yang pakai AI. Ntar marah lagi nih orangnya. Oh jelas. Ini serius jelas nih kalau udah bawa AI. Makanya saya selesaikan dulu. Maksudnya gimana? Yang tadinya usianya tidak demikian, lalu kemudian pakai AI jadi muda gitu. Ya Anda menerjemahkan dengan baik lah. Itu Anda katakan topeng. Itu kan pasangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran Nggak, dari 02. saya nggak nuduh. Sebut aja nggak apa-apa. Saya bilang kalau Mas Gibran itu memang masih muda. Ya. Jadi enggak lah ya. Nah, maksudnya itu. Ya ntar jawab aja. Ini mancing-mancing kan. Aiman, sebentar. Forum kita justru mempermasalahkan usia capres dan cawapres, padahal di MK udah gak ada masalah. Makanya dari tadi gue ngomong gitu, saya nanya kan tentang pemimpin yang jujur yang dipilih oleh anak muda, dan 3 kebutuhan yang dilontarkan oleh anak muda nantinya. Jangan sampai kita panelis melanggar kode etik loh. Ya. Oke, sebentar. Sekarang saya mau nanya langsung deh sama anak mudanya. Kalau dibilang nggak ada masalah, nanti pencalonan jalan terus, tapi panelis melanggar kode etik. Ya. Silakan. Enggak. Saya mau nanya langsung nih sama anak mudanya yang ada di sini. Ini ada anak, sebentar Bung Hensat ya, sabar ya. Oke, ada anak mudanya. Ya. Tadi kan bilang pelanggaran etik gitu ini. Nggak, poinnya sudah ditangkap. Yang penting yang diinginkan anak muda kan adalah jujur. Ya. Selain tadi ada rumah murah, apalagi menikah, lapangan pekerjaan. Tapi yang top of all itu adalah jujur. Oke, ini ada anak muda. Pakai AI gitu. Disebutin tadi kan. Itu persepsinya Aiman. Ini Persepsi boleh berbeda. Persepsi masing-masing nggak apa-apa. Ya. Sekarang saya mau nanya anak muda yang ada di sini, perwakilan anak muda ada dari mahasiswa Swin. Nah, silakan. Ada perkenalkan nama dan dari mana? Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat Dari 1, 2, dan 3. Ya. Nama saya Sucianti Kasari, saya dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Oke, saya mau nanya nih anak muda, perwakilan dari kalian, anak muda ini apa sih sebenarnya yang diinginkan dari masing-masing 3 pasang calon ini? Apa yang diinginkan? Menurut saya, dengan pilihan saya tidak punya alasan tertentu untuk tidak memilih beliau. Menurut saya beliau dari... siapa maksudnya? Nggak usah disebut kali. Salah satunya. Itu kan hak Oke, dia. memilih orang itu ya. Oke, alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa?
Alasan saya tetap yakin dari kelima debat kemarin untuk tetap memilih beliau adalah karena dari program yang beliau jalankan itu sangat relate dengan kehidupan saya sehari-hari. Apa misalnya yang relate itu? Programnya itu pelayanan kesehatan dan pemberian obat. Saya sekeluarga kebetulan pasien rumah sakit. Ya, kami sangat merasakan impact dari program pemberian layanan kesehatan dan obat. Oke, Anda dan keluarga butuh makan siang gratis sama susu nggak? Coba saya tanya itu aja. Untuk dari segi ekonomi saya, saya rasa saya masih perlu makan gratis dan susu gratis. Anda butuh rumah seharga sepeda motor nggak? Wah, butuh. Sebentar, saya mau sampaikan dulu. Mbak kan mahasiswa, Mbak pemuda. Ya, ketika diberikan susu gratis, Mbak lihat nggak ingredients-nya, bahan-bahannya? Saya pasti akan lihat karena pasti akan saya lihat. sebagai orang yang kurang sehat, tentunya ada proporsi. Yang dibagikan, yang sempat dibagikan katakanlah oleh pasangan 02. Anda tahu nggak? Sebentar. Anda tahu nggak gulanya berapa? Gulanya berapa itu? Mas Aiman, sebentar, posisinya Anda sekarang tuh diwawancara, bukan wawancara. Justru saya mau tanya, enggak, supaya mahasiswa ini juga punya pemikiran. Enggak, begini. Artinya, enggak, tahu nggak gula yang kemudian susu dibagikan itu? Tahu nggak gulanya berapa? Untuk itu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu apa sebutnya tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Enggak, sekarang poinnya gulanya itu 11 gram. Artinya kalau diberikan kepada anak-anak, jangan-jangan bukan protein yang cuma 4 gram dan 6%, tapi obesitas yang kemudian didapat. Oke, baik. Baik. Sebagai mahasiswa tentunya Anda harus kritis. Saya cuma mengingatkan kalau ada terminologi dan istilah itu harus dijelaskan. Bapak berdua itu panelis ya. Ini ya, Aiman ini kan dari tadi protes AI. Dari 3 panelis ini yang ada AI-nya dia doang. Aiman. Baik. Ini kita harus menenangkan dulu situasi. Kita harus jeda dulu ya. Karena ini poinnya belum tersampaikan dengan baik untuk yang dua yang lainnya. Usai jeda, menuju pemilu akan kembali. Cukup ya. Jadi teman-teman. Oke. Nih udah sebentar lagi pukul 21 mau teriak-teriak terus ini. Ini segmen terakhir ya, Vi. Kita kasih kesempatan untuk masing-masing tim pendukung ini menyampaikan himbau campaign lah ya. Ajakan? Kan boleh kan? Boleh. Ini masih ini. 1 menit kita ya. Kita balik kali ya dari 3, 2, 1. Saya punya timer nih, 1 menit. Aiman nggak boleh lebih nih ngomongnya. Ayo, 1 menit. Dalam memilih pemimpin kita sebagai anak-anak muda, teman-teman juga sebagai anak-anak muda harus kritis. Apa saja memilih pemimpin itu? Yang pertama adalah pribadi, yang kedua rekam jejak, yang ketiga program. 3 itu yang menjadi modal utama. Pribadinya seperti apa? Rekam jejaknya pernah apa? Apakah pernah membuat sesuatu yang besar? Atau sebaliknya, pernah punya permasalahan misalnya pelanggar HAM dan lain sebagainya. Yang ketiga misalnya, soal rekam jejak. Rekam jejak apa yang kemudian bisa dijalankan? Apakah rekam jejak itu mungkin untuk dijalankan? Apakah rekam jejak itu hanya angan-angan yang nanti ketika pemerintah, maka itu tidak akan bisa tercapai karena terlalu besar angkanya. Ini harus kritis. Anak muda kritis, anak muda mencari kebutuhan, tapi anak muda juga menentukan hidupnya ke depan. Oke, pas. 50 detik. Saya kasih waktu Sheryl 1 menit yang sama porsinya. Oke, sebelumnya kami mau merilis dulu survei dari Populus Center 7 Februari. Gen Z dan milenial 57,6% memilih Prabowo Gibran. Kami mau berterima kasih dulu kepada anak muda. Dan kami juga ingin mengingatkan sejarah bahwa Ibu Megawati pernah menggandeng Pak Prabowo pada tahun 2009. Dan ada di kompas.com masih ada jejak digital ketika Ibu Megawati ditanya mengenai pelanggar HAM. Ibu Mega mengatakan, saya tahun 1965 dilarang bersekolah oleh Orba.
saya adalah korban Orba. Dan saya tahu Pak Prabowo di baliknya ada orang-orang lain. Kami berdua adalah korban Orba. Lalu saya juga ingin mengutip almarhum Munir. Di salah satu tayangan televisi almarhum Munir pernah mengatakan bahwa betul Pak Prabowo ini sebenarnya dipecat tidak ada hubungannya dengan Mei 98. Ini merupakan konspirasi politik. Saya ingin anak muda, mari kita belajar sejarah lagi. Dan anak muda, pilihlah orang yang tidak memakai topeng. Yang apa adanya tapi tulus untuk negara kita. Dan juga saatnya anak muda menjadi pelaku. Bukan lagi menjadi objek. Terima kasih. Saya Cheryl Tanzil dari nomor 2. Silakan. Oke. Shirley silakan. 1 menit waktu Shirley. Anda dari Anda berbicara. Ya gitu ya, bukan ya? Gitu ya. Baik teman-teman, anak muda butuh harapan baru. Dan bicara tentang harapan baru ini bukan hanya tentang slogan. Karena hanya di pasangan 01 menggunakan rasa keadilan yang terejawantah lewat program. Kita menginginkan negara Indonesia menghadirkan rasa aman dalam berdemokrasi. Kita menginginkan rasa setara dalam berekonomi. Kita menginginkan rasa adil dalam hukum. Sehingga tidak ada lagi istilah ketika berpendidikan di kota ini akan berbeda kualitasnya dengan mereka yang di desa. Tidak ada lagi istilah bahwa akses kesehatan yang di desa begitu sulit dibandingkan mereka yang di kota. Untuk itu teman-teman, ketika bicara tentang harapan baru, di hadapan kita sekarang sudah ada momentumnya. Pilih dia yang memberikan harapan baru dari semua antitesa. Karena kenapa? Sebagai anak muda, Shirley sangat yakin selama kita masih menggunakan istilah Wakanda untuk menyebut negeri kita tercinta Indonesia, itu tanda demokrasi tidak baik-baik saja. Saya ditutup kalau ditanya solusinya ada di mana, pilih 01. Amin. Baik. Terima kasih. Shirley. Closing statement singkat-singkat. Singkat-singkat betul ya Sheryl tentang pengamat 01, 02, 03. Ya. Kurang lebih 13 tahun yang lalu saya dengan Wijono Harjanto, Mas Oni itu 02. Kami sama-sama ke Jepang dan di situ di hotel ada peramal yang katanya paling sakti. Kami cuma lewat saja. Tapi dia yang malah mendatangi kami lalu pura-pura meriksa tangan kami. Ketika meriksa tangan saya dia bilang begini, tidak sekarang tapi lebih dari 10 tahun kemudian Anda akan menjadi temannya presiden katanya. Wow. Temannya presiden. Temannya presiden. Ya itu Mas Oni tahu persis. Jadi yang mau saya katakan kami pengamat ini harusnya berteman dengan semua calon presiden. Lalu kami tetap sebagai pribadi tentunya sudah punya pilihan juga untuk nanti tanggal 14 gitu ya. Terima kasih. Hands up. Gini, kita hari ini punya Anies, Prabowo, Ganjar. Ya. Dan wakil-wakilnya. Menurut saya tidak ada waktu lagi untuk anak muda bingung-bingung. Oke. Saran saya pada saat 14 Februari datang ke TPS. Berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk negara. Semoga pilihan kita adalah yang terbaik dan bermanfaat, bukan hanya diri kita dan keluarga kita yang mendapatkan manfaat, tapi juga bangsa dan negara. Jadi jangan lupa berdoa sebelum memilih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat tadi bisa semakin membuka pikiran anak-anak muda khususnya ya untuk menggerakkan hatinya tanggal 14 ke TPS. Jangan golput karena satu suara kalian berharga untuk perbaikan bangsa ini. Saya Dwi Anggia. Dan saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda.